Jumadil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan Pondok Pesantren At-Taubah Lapas Cianjur yang hari ini sudah berusia 9 tahun. Karena banyak pemirsa yang bertanya bagaimana kronologis terjadinya atau berdirinya Pondok Pesantren At-Taubah di Lapas Cianjur ini, yang hari ini juga sudah menyebar ke berbagai daerah dan di sana juga didirikan pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah. Pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, berawal dari kunjungan saya selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur ke Lapas Kelas 2B Cianjur, yang berlanjut dengan keterpanggilan saya untuk melakukan penelitian, karena di situ ada hal yang menarik yang perlu kita lakukan, sebuah upaya-upaya menuju perbaikan kondisi yang ada di lapas. Saya melihat bagaimana kondisi bangunan yang mirip dengan pondok pesantren, karena di kamar-kamar itu dihuni oleh banyak warga binaan. Tidak ubahnya seperti di pesantren, setiap kamar diisi oleh para santri. Kemudian yang lebih menarik perhatian saya untuk melakukan penelitian itu, di sana beragam latar belakang orang sehingga mereka masuk ke dalam lapas atau disebut penjara, atau orang menyebutnya bui, sehingga orang mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sana itu adalah sampah masyarakat. Bagi saya yang merupakan saudara muslim, khususnya umum yang ada di sana, mereka bukan sampah masyarakat. Mereka bukan sampah masyarakat. Mereka bukan sampah masyarakat. Saya menganggap bahwa mereka adalah potensi-potensi manusia yang masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Namun sayang, kurang keterlibatan masyarakat untuk memberikan ilmu kepada mereka sehingga mereka bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan baik. Saya teringat bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau di daerah yang sangat jahiliyah waktu itu adalah Jazirah Arab. Beliau diutus oleh Allah untuk melakukan dakwah di komunitas yang tentu dengan berbagai latar belakang. Kemudian dari situ menginspirasi saya untuk segera mengenali mereka dari berbagai latar belakang mereka sehingga mereka bisa masuk ke sana. Dan saya punya sebuah keyakinan, ketika ilmu agama masuk ke dalam lapas, maka saya yakin akan terjadi perubahan sebagaimana Rasulullah SAW
dapat menghantarkan menjadi asbab hidayah bagi orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Saya menganggap bahwa lapas adalah miniatur jahiliyah yang perlu mendapatkan ilmu, mendapatkan penerangan, menghantarkan mereka, mentransformasi mereka minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Oleh karena itu, di awal 2012 saya menyampaikan kegundahan hati saya kepada pimpinan saya, yaitu Kiai Raden Abdul Halim, Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur pada saat itu. Dan saya berkelakar ingin mendirikan pesantren. Kemudian beliau bertanya kepada saya, karena beliau tahu saya sudah membeli lahan tanah untuk dibangun pesantren. Di mana, kata beliau, apakah jadi dibangun di lahan yang sudah dibeli? Saya katakan tidak, Pak Kiai. Saya insya Allah akan bangun pesantren yang tidak harus beli tanah, tidak harus bangun gedung. Santrinya sudah banyak. Bahkan tercatat waktu itu 977 warga binaan ada di sana. Kemudian mereka juga tidak harus bawa bekal karena mereka disediakan makan di sana. Dijaga mereka. Dan mereka tidak bisa pulang sebelum habis kontrak. Oleh karena itu, maka ini adalah sebuah potensi besar yang perlu kita olah. Dan pada waktu itu saya dianggapnya gurauan saja. Namun satu ketika sore hari jam 16 saya menghidupkan televisi, saya melihat waktu itu tayangan Lapas Kerobokan Bali dibakar oleh warga binaan. Dari situ saya semakin terpanggil untuk segera mewujudkan mimpi saya itu, mendirikan pondok pesantren di dalam lapas. Dari situ saya harus mulai dari mana? Akhirnya pada satu hari ada undangan peringatan Maulid Nabi. Saya waktu itu menugaskan seorang kiai, yaitu Kiai Haji Totoy Muhtar Gojali Al-Maghfurullah, karena beliau baru kurang lebih 3 bulan ini telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan beliau ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya tugaskan beliau untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan saya tambahkan satu tugas kepada beliau. Apa itu? Tugasnya adalah untuk bersilaturahmi kepada warga binaan. Jangan ada di antara mereka yang belum bisa ngaji atau belum bisa wudhu dan sebagainya. Dengan berat hati beliau karena rasa takut untuk menghadiri acara itu, tetapi karena saya paksa beliau untuk hadir. Dan beliau karena orang soleh, beliau orang yang sangat taat terhadap perintah, apalagi yang menyangkut masalah urusan-urusan agama. Dan akhirnya beliau menghadiri dan melaksanakan tugas apa yang saya bebankan kepada beliau. Dan saya tunggu hari itu untuk kembali ke kantor MUI Kabupaten Cianjur. Maka setelahnya beliau selesai melaksanakan acara tersebut, beliau kembali ke kantor. Dan saya dengan senang hati menyambut kedatangan beliau. Dan langsung saya tanya apa yang Kiai dapatkan dari sana. Lalu beliau bercerita tentang tadi penelitian yang dilakukan, bahwa benar di antara mereka banyak yang belum bisa wudhu, yang belum bisa baca Quran, bahkan usia udah 40 tahun belum pernah nyentuh Quran, jangankan membacanya, apalagi sholat. Maka dari situ saya balik bertanya kepada beliau, Pak Kiai, saya bilang, ini tugas siapa ini? Apakah kita tidak termasuk orang-orang yang berdosa ketika kita membiarkan mereka dalam kondisi seperti itu? Jangan-jangan kita di akhirat yang paling duluan ditanya,
karena kita sebagai pimpinan Majelis Ulama yang memiliki fungsi dan tugas untuk membina mereka, menjaga akidah dan akhlak mereka. Maka hasil itulah yang saya jadikan sebagai dasar untuk menguatkan kembali apa yang menjadi mimpi besar saya. Hari itu saya tanyakan kepada beliau, bagaimana kalau lapas ini kita jadikan sebagai pondok pesantren? Dengan serentak spontan beliau katakan, saya setuju. Dan beliau berjabat tangan dengan saya. Bismillah, kita mulai untuk melakukan itu. Selanjutnya, selang beberapa minggu kemudian, saya ingin melanjutkan berkunjung, mengawali pembicaraan dengan pimpinan lapas pada saat itu. Kemudian saya telepon beliau, hanya beliau saat itu sedang berada di Banten. Kemudian saya berpikir siapa lagi yang harus saya ajak berbicara. Teringatlah kepada Al-Maghfurullah Kiai Haji Mahfudin Pasha Qadarullah. Beliau saat itu diamanahi sebagai Ketua Komisi Dakwah. Pada saat saya telepon, beliau sedang melaksanakan pengajian yang tidak jauh dari kantor MUI, yaitu di Majelis Al-Khadijah, di tempatnya Ibu Hajah Ma'mun Al-Maghfurullah. Saya katakan kepada beliau lewat telepon, Pak Kiai, apabila berkenan, tolong antar hari ini saya untuk berziarah. Kata beliau, insya Allah siap. Maka selesai pengajian, beliau datang. Kemudian dia bertanya, akan ziarah kemana? Pak Sekum, saya bilang, kita ke lapas. Kok ziarahnya ke lapas? Pokoknya saya akan bercerita nanti di dalam mobil. Akhirnya saya berangkat bertiga dengan supir saya menuju ke lapas kelas 2B Cianjur. Saat itu saya bertemu dengan kepala lapas. Selanjutnya di dalam pemikiran saya sudah bergumul, saya ingin menceritakan konsep pondok pesantren kepada Bapak Kalapas itu. Namun karena beliau khawatir tidak memahami bahasa itu, maka saya tanya kepada beliau, saya ajukan sebuah permohonan. Pak Kalapas, mohon berkenan, bagaimana kalau kami dari Majelis Ulama turut serta membina warga kami, khususnya umat Islam yang ada di lapas kelas 2B ini. Beliau seraya menjawab, silahkan Pak Ustadz, saya sangat senang hati. Selanjutnya saya katakan, kalau begitu Pak Kalapas, minggu depan saya akan undang Bapak untuk hadir di kantor MUI, dan saya undang juga para pimpinan MUI dan pimpinan ormas-ormas Islam. Maka pada minggu tersebut, alhamdulillah terjadi pertemuan besar antara pimpinan ormas Islam, pimpinan Majelis Ulama, dan para pimpinan lapas kelas 2B Cianjur. Pada saat itu barulah saya sampaikan tentang konsep pondok pesantren dan ingin diwujudkan pondok pesantren ini berdiri di dalam lapas kelas 2B Cianjur. Sahabat MLQ Channel, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kepada yang telah mengikuti acara ini. Dengan mengikuti acara ini berarti saudaraku telah turut ambil bagian dalam program dakwah di tanah air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, seorang deui saha? Siap. Sok baca. Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sabar, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bagus, bareng. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه أمطرت في الخافقين سماؤه
لا